Udah berikut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu guru SMA IT Gema Nurani. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian semua? Semoga ibu-ibu guru hari ini dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Izin waktunya saya mengambil waktu ibu-ibu guru SMA IT Gema Nurani untuk mempresentasikan asesmen nasional. Ini adalah bentuk pengimbasan dari saya telah mengerjakan beberapa kuis AKM dari guru pembelajar. Baik, kita mulai. Apa sih asesmen nasional itu? Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, baik itu madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, di mana yang dinilai adalah mutu pendidikan yang dinilai dari hasil belajar murid, yaitu kita mengukur literasinya, numerasi, dan karakter. Karena banyak siswa-siswi yang masih kurang literasinya dan numerasinya, serta ditambah akhlak yang kurang maksimal ya. Nah, yang berikutnya, kenapa sih harus asesmen nasional? Asesmen nasional ini menghasilkan informasi di mana memantau pengembangan mutu dari waktu ke waktu. Mutu apa? Mutu dari kegiatan proses pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di lingkungan. Yang kedua, asesmen nasional juga memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kesenjangan di sini bisa berupa faktor ekonomi maupun faktor lingkungan. Yang ketiga, asesmen nasional juga bisa memantau pengembangan kompetensi dan karakter murid. Nah, siapa sih responden dari asesmen nasional tersebut? Kalau untuk siswa SD itu diperlukan 30 murid, sedangkan SMP dan SMA minimal 45 murid. Di mana tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi yang terawasi. Jadi nanti dari Kemendikbud akan memberikan beberapa soal, baik itu mengukur tes dari literasinya, numerasinya, ada juga kuesioner untuk survei belajar, survei lingkungannya. Yang berikutnya, responden kedua yaitu seluruh guru. Seluruh guru itu menjadi responden. Waktu yang disediakan oleh guru adalah 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Dan berbeda kalau murid itu diawasi, kalau guru tidak diawasi, jadi secara mandiri. Oke, lanjut. Tadi sedikit
Setelah guru yang menjadi responden, lalu semua kepala sekolah juga dijadikan responden. Jadi tidak hanya guru yang merasakan apa itu kuesioner, tapi kepala sekolah juga merasakan. Seperti itu. Kalau kepala sekolah dengan guru sama-sama disediakan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner dan mengisinya secara mandiri. Nah, apa yang diukur dari asesmen nasional? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, di mana asesmen kompetensi minimum ini dibagi menjadi 2. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu ada literasi, membaca, dan numerasi. Di mana literasi membaca ini merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Nah, sekarang tuh banyak ya anak-anak didik kita yang kurang banget literasinya. Bahkan untuk membaca pesan WA saja yang sudah terinci di dalam WA itu masih bertanya lagi. Nah, di mana di sini pemerintah melakukan pengukuran dari asesmen kompetensi minimum agar siswa lebih care lagi dalam membaca. Jadi harus lebih peduli lagi ya dalam membaca. Lalu yang berikutnya numerasi. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, mohon maaf tadi ngebahas lagi. Oke, saya lanjut bagian numerasi. Jadi untuk asesmen kompetensi minimum, numerasi yang diukur adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Nah, kenapa harus numerasi? Kenapa enggak mata pelajaran yang lain? Karena di Indonesia yang paling dibutuhkan oleh anak-anak selain tingkat bacanya yang harus ditingkatkan, ya, tapi perhitungannya, hitung-hitungannya harus dilakukan. Jangan sampai hal mendasar dalam kemampuan berhitung anak-anak Indonesia itu menjadi sama-sama rendah seperti literasi membaca. Oleh karena itu pentingnya asesmen kompetensi minimum yang dilakukan oleh pemerintah kepada siswa-siswi dan guru serta kepala sekolah, yaitu agar memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Nah, yang berikutnya yang diukur adalah survei karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah profil pelajar Pancasila, yang dimana siswa ini dituntut untuk beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tentu sih di sini juga kaitannya juga sangat erat ya sama sekolah Islam. Yang berikutnya adalah bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Di mana siswa-siswi kita ini masih kurang untuk berpikir secara kritis. Oleh karena itu kita sebagai guru pun harus memberikan beberapa hal yang menyangkut topik atau topik pembelajaran bisa dikaitkan dengan proses pembelajaran sehingga anak bisa berpikir secara kritis.
dan bernalar secara kritis. Tentu selain berpikir dan bernalar secara kritis, anak-anak juga dituntut untuk mandiri, ya, tidak menggantungkan hidupnya hanya kepada orang lain saja, tapi juga punya ilmunya, gitu. Ilmu yang sudah dia dapatkan dari membaca dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah anak-anak diminta untuk kreatif. Kreatifnya di sini tidak untuk dalam arti meniru hasil karya orang lain lalu diabadikan sebagai momen dia, tapi dia harus berkreasi lebih unik lagi. Nah, di mana nih tingkat kekreatifan anak didik kita? Kita sudah mengetahui dan kita harus tingkatkan kreativitas dari siswa-siswi SMA IT Gema Nurani. Yang berikutnya adalah bergotong royong dan berkebinekaan global. Kalau di lingkungan SMA IT Gema Nurani yang otomatis Islam, mungkin tidak harus bertoleransi secara agama ya, karena sama-sama agama Islam. Sedangkan kalau di luar, ketika anak-anak sudah di luar, mereka harus bisa saling bertoleransi, ya, berkebinekaan global. Nah, selain itu di lingkungan juga anak-anak juga diminta untuk aktif, baik itu gotong royong atau dalam mengikuti Karang Taruna. Oke, yang terakhir yang diukur adalah survei lingkungan belajar. Apa aja? Yaitu dari keamanan sekolah. Apakah keamanan sekolah di sini sudah melindungi semua warga sekolah? Kalau memangnya sudah, berarti sudah termasuk ke dalam mutu satuan pendidikan. Yang berikutnya, kebinekaan sekolah. Yang berikutnya adalah sosial ekonomi, hubungan sosial dengan ekonomi yang terjadi di lingkungan belajar. Yang berikutnya adalah kualitas dari pembelajaran. Apakah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sudah sama atau sudah lebih tinggi levelnya dari sekolah-sekolah luar? Oleh karena itu pentingnya kualitas pembelajaran harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Selain kualitas pembelajaran, harus ada pengembangan guru. Pasti yayasan atau pemerintah juga pasti akan melakukan proses bagaimana guru tersebut bisa berkembang dan kreatif, gitu ya, agar menciptakan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Nah, untuk komponen AKM di sini ada literasi membaca. Apa aja sih literasi membacanya? Itu ada teks informasi, teks sastra. Sedangkan untuk penilaian proses kognitifnya itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, lalu evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir konteksnya itu bisa saja personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan numerasi kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Sedangkan proses kognitifnya pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Ini biasanya ada di dalam penerapan soal-soal dalam AKM. Nah, untuk bentuk soalnya, ini ada yang
objektif dan non-objektif. Kalau yang objektif itu ada beberapa ya. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta isian singkat. Kalau pilihan ganda hanya satu jawaban yang benar, jadi dari setiap pertanyaan satu yang benar, sedangkan pilihan ganda kompleks jawabannya lebih dari satu. Tentunya untuk pilihan ganda kompleks ini pasti soalnya jauh lebih ke arah penerapan dan bagaimana siswa itu bisa memilih lebih dari satu. Oke, yang berikutnya adalah menjodohkan. Soal menjodohkan ini biasanya agak jebakan ya. Kalau kita menjawab A tapi pasangannya belum tentu A, bisa saja gitu. Oleh karena itu anak-anak perlu ketelitian juga di dalam soal menjodohkan. Yang berikutnya adalah isian singkat. Isian singkat ini bisa berupa angka, nama atau benda yang sudah fix. Ini lebih gampang isian singkat. Yang terakhir ini esai. Esai biasanya lebih ke arah pendapat siswa atau pendapat dari guru dan kepala sekolah. Karena yang tadi responden itu ada 3 ya, siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, oke. Siswa yang dipilih secara random dengan stratifikasi sosial dan ekonomi, ini biasanya untuk anak SMA dari kelas 11, di mana materi yang akan dikeluarkan dalam AKM itu terakhir sampai kelas 10 materinya. Nah, prosesnya ini berbasis komputer ya, mohon maaf ini, komputer dan adaptif. Yang berikutnya peserta mengerjakan literasi, membaca, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Nah, bagaimana untuk pelaporannya? Pelaporan di sini terjadi pada level sekolah dan daerah sebagai refleksi, sebagai alat refleksi dari sekolah dan Pemda, dan bukan untuk ranking sekolah, gitu ya. Untuk alokasi waktunya dilakukan selama 2 hari. Hari pertama literasi 90 menit dengan yang kedua yaitu survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Hasil AKM untuk strategi menguasai konten, ini ada 4 penilaian. Yang pertama, perlu interval khusus, di mana siswa ini belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana. Kalau penilaiannya minimal, yang kedua, ini dia baru mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana serta membuat interpretasi secara sederhana. Jika penilaiannya baik, maka siswa mampu membuat interpretasinya, penerapannya dari informasi implisit yang ada di dalam teks. Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi suatu teks. Ya. Dan yang terakhir, mahir. Kalau mahir di sini kategorinya siswa sudah mampu secara utuh ya dalam mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, serta bersikap refleksi terhadap isi teks. Kenapa ada 4 penilaian ini? Ini harus lebih kita perhatikan nih, siswa kita sudah sampai ke arah yang mana. Gitu. Dan harus lebih ditingkatkan kembali.
Yang berikutnya, jika hasil AKM-nya untuk strategi membangun kompetensi pun sama, penilaiannya ada 4. Ya, yaitu belum mampu menemukan untuk yang perlu interval khusus, belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana. Minimal pun sama, pengertiannya seperti itu, baik dan mahir pun sama. Jadi tergantung dari soal AKM-nya nanti ya, bagaimana, dan ini alat ukurnya. Nah, yang terakhir, rancangan tidak lanjut asesmen nasional. Di sini ada range waktunya. Yang pertama, di bulan Juli ada diseminasi hasil asesmen. Agustus, pendampingan satuan pendidikan. Agustus November, penguatan satuan pendidikan merancang program tidak lanjut. November di sini diseminasi hasil SD. Desember pendampingan satuan pendidikan dan memaknai hasil SD. Lalu Monef program tindak lanjut SMP, SMA, SMK. Dan Januari April penguatan satuan pendidikan. Ini masih rancangan sebelumnya ketika pandemi tidak ada peningkatan. Sedangkan AKM sendiri ini masih menunggu kabar kapan akan diadakan. Gitu. Terakhir informasi akan diadakan di bulan Maret, cuman belum ada informasi kembali apakah akan dilakukan atau akan ada pengunduran kembali. Kalau ada pengunduran berarti di sini akan terjadi pengunduran juga. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, atas presentasi dari saya tentang AKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, jika tidak ada, mohon maaf apabila presentasi hari ini kurang maksimal. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.